Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Rendika Channel. Pada video kali ini sesuai dengan judul di bawah ini. Simak lengkap videonya ya. Fenomenologi. Fenomenologi, yang awalnya dimengerti sebagai suatu aliran filsafat, juga merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif. Kata fenomenologi berasal dari kata Yunani, phenomenon, yang berarti menunjukkan diri. Istilah ini digunakan dalam diskusi filsafat sejak tahun 1765 khususnya oleh Immanuel Kant. Namun arti teknis istilah ini dipopulerkan oleh Hegel. Bagi Hegel, fenomenologi berarti pengetahuan sebagaimana nampak dalam kesadaran. Pengetahuan di sini maksudnya adalah apa yang dipersepsikan oleh seseorang, apa yang dirasa dan diketahui melalui kesadaran atau pengalamannya. Gagasan Hegel ini sebenarnya dipengaruhi oleh pemikiran René Descartes. Descartes mengatakan bahwa kita mengetahui sesuatu karena kita berpikir tentang hal itu. Penegasan Descartes yang terkenal, cogito ergo sum, artinya, saya berpikir makanya saya ada. Sangat jelas peranan kesadaran dalam pengenalan. Pada awalnya studi tentang fenomenologi berkaitan dengan struktur kesadaran sebagaimana dialami. Karena itu fenomenologi terkait erat dengan pengetahuan tentang sesuatu sejauh menampakkan diri dalam pengalaman. Fenomenologi diartikan juga pengalaman kita tentang sesuatu. Aliran ini sebenarnya merupakan tanggapan terhadap aliran positivisme positif, yang menekankan dualisme tubuh dan pikiran atau antara kesadaran dan objek yang disadari. Bagi fenomenologi, dualisme ini tidak dapat dipertahankan, karena manusia berada, menyadari dan berpikir dengan tubuhnya. Begitu pula dengan kesadaran. Kesadaran selalu berarti kesadaran akan sesuatu. Tidak pernah akan ada kesadaran yang lepas dari objek yang disadari. Objek dikenal dan menampakkan diri karena disadari oleh manusia. Aliran ini dimulai di Jerman melalui Edmund Husserl, tokoh fenomenologi, dan kemudian juga dikembangkan oleh Alfred Sust, Merleau-Ponty, Whitehead, Georgi. Edmund Husserl mengartikan fenomenologi sebagai studi tentang bagaimana orang mengalami dan menggambarkan sesuatu. Menurut beliau, kita hanya mengetahui sesuatu, karena sesuatu itu dialami. Sehingga hal yang penting untuk diketahui adalah apa yang manusia alami dan bagaimana mereka memaknai serta menafsirkan pengalaman tersebut. Pengaruh sikap dan pandangan ini pada penelitian yaitu bahwa cara satu-satunya bagi kita untuk mengetahui pengalaman orang lain adalah dengan menanyakan kepada mereka arti yang mereka berikan pada pengalamannya. Menanyakan pengalaman mereka berarti mewawancarainya. Lewat wawancara orang akan mengungkapkan makna pengalamannya. Hal penting lagi untuk dapat memahami arti pengalaman orang lain yaitu dengan terlibat langsung dalam konteks dan situasi mereka. Hanya dengan mengetahui konteks dan keadaannya, peneliti akan dapat menangkap arti pengalaman tersebut. Memahami konteks dan keadaan subjek yang diteliti berarti juga berada bersama mereka. Berada bersama berarti mengalami apa yang mereka alami. Orang yang tidak mengalami gejala, peristiwa, fakta atau realita yang hendak diteliti akan sangat sulit menangkap arti pengalaman orang lain. Ada banyak nuansa yang tidak akan dirasakan dan dimengerti bila tidak berada dalam konteksnya. Gagasan Husserl kemudian dilanjutkan sekaligus dikritisi oleh Martin Heidegger, dia adalah murid Husserl. Heidegger mengatakan bahwa sesuatu itu ada karena terkait dengan dunia. Keberadaan kita berarti berada dalam dunia. Aktivitas manusia selalu dalam dunia, sehingga hanya dapat dimengerti dalam hubungannya dengan dunia. Ada dalam dunia berarti ada dalam batasan lingkungan tertentu. Untuk memahami sesuatu kita harus memahami dunia dan lingkungannya. Dalam konteks pemahaman tentang manusia, maka pemahaman akan budaya yang ada di sekelilingnya merupakan suatu keharusan. Inilah perbedaan Husserl dengan Heidegger. Bagi Husserl dunia hanyalah sampingan dan tambahan, sedangkan bagi Heidegger dunia adalah hal yang sangat hakiki. Bagi dia, kita tidak dapat mengerti sesuatu di luar konteks dunia. Dimensi penting dalam fenomenologi, pertama bahwa dalam setiap pengalaman manusia terdapat sesuatu yang hakiki, penting dan bermakna. Kedua, pengalaman seseorang harus dimengerti dalam konteksnya. Untuk menangkap esensinya kita harus mendalami pengalaman itu apa adanya tanpa ada intervensi pandangan, perspektif dari luar. Pandangan dari luar harus ditaruh dalam tanda kurung, bracketing, atau istilah Husserl epoche. Fenomena yang kita alami sekarang ini beraneka ragam. Misalnya fenomena mudik lebaran, games dan entertainment televisi, menyukai barang impor dan merek internasional,
trotsisme, kawin cerai kaum selebriti, dan lain-lain. Ada banyak sekali fenomena dalam kehidupan setiap hari yang disadari dan dialami oleh manusia. Fenomenologi, yang diterapkan sebagai metode penelitian, bertujuan untuk mencari hakikat atau esensi dari pengalaman. Sasarannya adalah untuk memahami pengalaman sebagaimana disadari. Peneliti, yang menggunakan metode fenomenologi, harus mendekati objek penelitiannya dengan pikiran polos tanpa asumsi, praduga, prasangka ataupun konsep. Pandangan, gagasan, asumsi, konsep yang dimiliki oleh peneliti tentang gejala penelitian harus dikurung sementara dan membiarkan partisipan mengungkapkan pengalamannya, sehingga nantinya akan diperoleh hakikat terdalam dari pengalaman tersebut. Peneliti juga harus mengenal dan memahami konteks pengalaman partisipan, sehingga penafsiran atas pengalaman itu akurat dan dapat menghasilkan nuansa dan teori baru, khusus dan unik. Asumsi dasar dari metode fenomenologi ini yaitu pertama bahwa dunia secara alamiah bercorak sosial. Sesuatu objek hanya dapat ditangkap dan dimengerti dalam hubungannya dengan subjek. Hanya subjek yang mampu mengalami dan mengerti. Subjek ini berarti manusia, jadi hanya manusia yang dapat memberikan arti pada objek yang ada di sekitarnya. Objek tidak akan mampu menunjukkan dan mengungkapkan dirinya. Dengan demikian realitas yang sebenarnya adalah realitas subjektif. Kedua, dunia dikenal melalui kontak langsung dengan subjek. Hanya dengan kontak dengan manusia dunia memiliki arti. Atau hanya melalui persepsi subjektif dunia dapat ditangkap dan dimengerti. Karena manusia itu berbeda-beda, maka dunia dan objek dapat saja dimengerti atas cara berbeda oleh subjek yang berbeda. Ketiga, konteks budaya, tempat, situasi, sangat mempengaruhi pemahaman orang tentang sesuatu. Latar belakang ini tidak terpisah dari manusia. Subjek atau manusia selalu menemukan dirinya pada ruang dan waktu atau konteks tertentu. Cara pandang, sikap dan perilaku subjek dilatar belakangi budaya dan situasi tempat asalnya. Konsep umum fenomenologi adalah subjektif, kesadaran dan pengalaman. Fenomenologi sangat berpengaruh pada metode penelitian, karena hendak memahami arti yang disampaikan oleh partisipan. Itu berarti pula bahwa realitas merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu, maka metode kualitatif juga disebut konstruktivisme, yang berarti bahwa pengertian manusia tentang sesuatu adalah konstruksi atau dibuat oleh manusia sendiri. Arti dan pengertian tersebut dapat berbeda, karena subjek yang mengalami juga berbeda. Perbedaan pandangan partisipan tentang sesuatu merupakan hal yang penting, karena nantinya akan diperoleh benang merah, yang menghubungkan pengalaman-pengalaman tersebut. Benang merah inilah yang disebut pola-pola atau tema-tema. Disebut pola atau tema, karena dari sejumlah besar informasi partisipan, ada ungkapan-ungkapan yang sama. Yang selalu muncul, ungkapan-ungkapan yang sama tersebut disarikan dan nantinya akan diperoleh pola atau tema-tema khusus. Unsur tersebut menyatukan pandangan partisipan. Cerita partisipan yang begitu luas, yang nampaknya berbeda satu sama lain, sesudah dianalisis akan diperoleh pola-pola tertentu. Pola atau tema inilah yang merupakan hasil penelitian. Pola dan tema ini kemudian dikonfrontasi dengan melihat penelitian-penelitian, atau pemikiran-pemikiran sebelumnya, entah dalam jurnal atau buku-buku ilmiah lainnya. Pola dan tema yang memberikan makna suatu pengalaman hanya akan dipahami sesudah melalui proses penafsiran. Tidak ada pemahaman tanpa penafsiran. Disinilah peran penting peneliti. Peneliti yang menafsir dan memberi arti atas pengalaman partisipan. Keabsahan penafsiran peneliti ditentukan oleh pengetahuan, keahlian atau kredibilitasnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Apabila masih ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan di kolom komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.